Makanya disebut wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ya. Kami jadikan rumah ini sebagai tempat pahala yang paling banyak kata Allah dan sebagai tempat paling aman di dunia. Jadi walaupun perang Bapak Ibu ya antara Amerika Israel melawan Iran, orang-orang Arab itu sangat yakin tempat paling aman itu di Mekah, di Masjidil Haram. Ya, jamaah sekalian, jadi aman. Mathabatan linnas. Ya, mathabatan linnas ini pahala yang paling besar ya ibadah di dekat Ka'bah. Ya. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan, kalau kita sholat di masjid ini, kemudian sholat di Masjidil Haram dekat Ka'bah, pahalanya berapa kali lipat? 100 ribu kali lipat. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita sholat sekali di masjid ini, kemudian sholat sekali di Masjidil Haram dekat Ka'bah, itu kelipatan pahalanya 100 ribu kali lipat. Masya Allah, ya, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Coba hitung Lailatul Qadar. Kan gitu Pak ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Kalau 1000 bulan berarti berapa tahun? Kan gitu kan hitungannya. Ya. 83 tahun katanya kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat di Masjidil Haram 100 ribu. Ya, 100 ribu kali lipat. Jadi jamaah haji kita nggak main-main nih Pak. Ya, kalau mereka sholat di Masjidil Haram subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya setiap hari, kan gitu ya. Taruhlah sebulan aja, kan mereka 40 hari. Taruhlah sebulan mereka sholat di Masjidil Haram full, 5 waktu sehari semalam. Itu ganjarannya 100 ribu kali lipat. Mathabatan linnas. Ganjaran yang diberikan Allah luar biasa, berlipat-lipat. Ganjaran kebaikan. Dan sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tempat tersebut kalau buat dosa, dosanya juga berlipat-lipat. Jadi nggak sama kita buat dosa di sana dengan buat dosa di sini. Mathabatan linnasi wa amna. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Baitul Atiq tadi ya, rumah Allah Subhanahu wa taala yang di sekitarnya adalah merupakan tempat paling aman ya. Kemudian kata-kata Atiq yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah rumah Allah Subhanahu wa taala ini ya, tidak bisa disandarkan sebagai milik siapapun kecuali Allah. Nah, itu. Ya, nggak ada misalnya Raja Salman atau MBS Muhammad bin Salman Raja Saudi ya. Kemudian dia mengisytiharkan bahwa Ka'bah ini udah nggak rumah Allah lagi, itu rumahku. Bisa? Nggak bisa. Ya. Sampai hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perang pun panas pun ya antara Israel dengan siapapun. Cobalah, berani nggak mereka mencelakakan rumah Allah? Nggak berani. Ya. Baitul Atiq. Dan orang-orang Yahudi sendiri Bapak Ibu dalam kitab mereka pun tahu betul. Udah banyak para penguasa, para raja yang berupaya untuk menghancurkan Ka'bah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abraha ya. Dan sebelumnya juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada namanya Raja Tubba. Ya, Bapak Ibu pernah dengar ya nama Tubba dalam Al-Qur'an. Tubba itu nama raja. Ya. Sama dengan Raja Najasyi. Itu nama raja, apa gelar raja maksud saya. Gelar raja, bukan nama gelar raja. Raja Tubba, Raja Yaman. Raja Najasyi, Raja Habasyah. Ya. Raja Mesir namanya Fir'aun. Gelarnya Fir'aun. Ya. Kalau Raja Romawi gelarnya Kaisar. Kalau Persia namanya Raja Persia disebut dengan Malikun Syah, ya ada syah-syahnya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada namanya Raja Tubba yang dikisahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan Raja Tubba ini hidup ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ya. Jadi jauh sebelum Rasulullah SAW
lahir. Namanya siapa Pak? Bu? Raja Tuba. Raja Tuba ini raja besar di Yaman. Ya, ketika itu memang peradaban dunia ini dipegang sama dia lah. Istilahnya kalau zaman dulu mungkin sekarang itu macam dia Donald Trump-nya lah Pak, mungkin ya. Ya, tapi Raja Tuba ini baik ya, bukan macam Donald Trump jahat ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Raja Tuba ini dia berpelesiran, jadi suka pergi-pergi ya. Bahkan ada yang ada yang menafsirkan Raja Dzulqarnain itu Raja Tuba katanya. Karena suka nanti pagi di sini, sore di sana, bulan depan di sana, suka berkeliling gitu ya. Karena di dalam surat Al-Kahfi cerita tentang Raja Dzulqarnain itu gitu, sama sifat-sifatnya dengan Raja Tuba. Tapi itu pendapat yang lemah ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Raja Tuba ini pergi dari Yaman ke Madinah. Nah, waktu itu Rasulullah belum ada di situ. 100 tahun sebelum Rasulullah lahir. Sampai di Madinah, biasa dia bermuamalah dengan orang Madinah. Dulu namanya Yathrib, bukan Madinah ya. Madinah itu nama setelah Rasulullah hijrah ke sana. Jadi Yathrib. Kemudian Raja Tuba ini dari Madinah ke Syam. Sampai di Syam, Raja Tuba ini dapat berita bahwa anaknya yang tinggal di Madinah terbunuh. Yang bunuh orang Madinah. Jadi ketika itu jamaah sekalian, di Madinah itu ada orang Arab, ada orang Yahudi. Ya. Dari dulu itu tinggal orang Arab dan orang Yahudi di Madinah. Ratusan tahun sebelum Rasul lahir, ya, atau puluhan tahun. Ya. Jadi karena dia dengar anaknya meninggal, terbunuh di Madinah, dia pulang. Balik ke Madinah untuk membuat perhitungan kepada orang-orang yang membunuhnya, yaitu bangsa Arab di Madinah. Singkatnya sampai di Madinah, peranglah dia dengan orang Arab Madinah. Kisah ini saya dapatkan Bapak Ibu dalam buku As-Sirah An-Nabawiyah yang tulis oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Ya. Perang dia, berhari-hari perang. Dan dia heran melihat orang Madinah. Apa herannya Pak? Herannya dia orang Madinah ini dari pagi sampai sore perang, ya kan? Pas malam-malam itu kan istirahat perang. Ya, jadi memang kalau perang itu kan ada kesepakatan. Kita perang pagi sampai sore, malam kita istirahat. Teken kontrak, berarti malam nggak boleh nyerang, kan gitu kan? Sama dengan gencatan senjata, ya. Tapi gitulah, ya. Gencatan senjata tapi nyerang juga, ya kan? Ada juga kayak gitu kan? Jadi yang herannya Raja Tuba ini ngelihat orang Arab di Madinah. Ketika malam-malam istirahat perang, orang-orang Madinah ini datang ke kemah-kemah pasukan Raja Tuba. Kemudian bawa makanan, Pak. Bawa makanan, bawa minuman. Ya. Makanlah mereka sama-sama. Besok pagi perang lagi. Ya. Malam bawa makanan lagi. Sampai Raja Tuba nanya, ini kalian apanya ini? Kita perangnya ini, kok kalian bawa makanan? Kok kalian jamu kami? Katanya. Apa kata orang Madinah? Iya, kalian musuh kami, tapi itu kan pagi sampai sore. Kalau malam kalian tamu katanya. Wah, aneh juga ini katanya. Ya. Jadi orang Madinah ini jamaah sekalian memang sifatnya punya sifat karom, menghormati tamu. Makanya Rasulullah SAW ketika hijrah ditunjukkan Allah Madinah karena masyarakatnya sangat welcome dengan siapapun yang datang ke Madinah. Saya Bapak Ibu 4 tahun kuliah di Madinah, merasakan ya bagaimana baiknya orang-orang Madinah itu. Ya mungkin Bapak Ibu pernah haji ke Mekah, pernah umroh, pernah ke Mekah, pernah Madinah. Paling sejuk itu penduduk Madinah. Ya, apalagi kalau bulan Ramadan, kami mahasiswa itu datang Bapak Ibu ya, baru sampai halaman Masjid Nabawi kan besar halaman itu kan. Baru di ujung halaman tuh udah banyak anak-anak Madinah itu yang narik-narik tangan kita. Tariknya, ya Allah, tuftir ma'ana, yuk buka puasa sama kami katanya. Tariknya. Rupanya mereka di sop-sop di dalam masjid itu udah ada syufroh. Syufroh itu plastik yang dikasih makan makanan, Pak. Mereka udah kapling-kapling, ya. Ini barisan ini punya keluarga si A, barisan ini punya keluarga si B. Terus itu penuh itu satu Masjid Nabawi itu syufroh. Jadi supaya terisi syufroh itu, mereka tarik orang yang datang, siapapun datang tarik, yuk sama kami. Dia takut kita duduk di tempat yang lain.
Ya. Sampai padahal kan gratis, Pak. Kan gratis kan? Itu sampai dia promosi. Tempat kami tuh ada ini, ada itu katanya. Disebutkan. Ya. Kalau ngasih itu kan Pak biasanya kalau mau datang, kalau enggak ya udah kan gitu kan. Ini sampai promosi dia. Nah, begitulah mereka datang ke Raja Tuba, ya, kemudian menyediakan makanan, kurma, minuman, ya. Besok pagi perang lagi. Sampai akhirnya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena sudah berhari-hari perang terus, ya, ada yang meninggal dari pihak bangsa Arab Madinah, ada yang meninggal dari pihak bangsa Arab Raja Tuba, ya. Datanglah dua rahib Yahudi. Karena yang bunuh kan orang Arab, jadi nggak ada masalah dia sama orang Yahudi. Datang dua rahib Yahudi kepada Raja Tuba. Wahai Raja Tuba, jangan kau perangi orang ini, katanya. Kenapa rupanya? Karena orang inilah nanti yang akan menerima Nabi terakhir datang kemari, katanya. Oh begitu, dari mana kalian tahu, kata Raja Tuba? Ini dari kitab. Karena orang Yahudi ini kitabnya samawi. Coba ajarkan diajarkannya lah kitab Yahudi itu. Wah bagus ini. Habis itu dihentikannya perang itu. Gara-gara apa? Gara-gara ada bisyarah datangnya Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan hijrah ke Madinah dan yang akan menerima mereka gitu. Ada dalam kitab.